Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ariki Darmawan. Jadi video kali ini itu adalah video lanjutan dari pembuatan form login ya. Jadi kita sampai di pembuatan daftar ya. Ini sudah kita bisa mendaftar. Jadi sudah masuk ya ini akun. Sekarang kita tinggal membuat validasi mungkin ya. Ketika ini tidak diisi sama ini, maka tidak bisa gitu. Oke. Jadi di sini kita tinggal buat script di index ya. Kita tinggal buat function kita kasih nama validasi form untuk memvalidasi form ya. Oke, kita buat if form username. Jadi form username ini form ini ya, form ini. If form username itu titik value nilainya itu sama dengan 0, maka alert akan menampilkan alert ya. Harap isi username terlebih dahulu. Nah, jadi gini. Kemudian form username fokus. Return false. Supaya tidak masuk. Kemudian di sini return true jika datanya ada. Oke, kita coba dulu ya. Kita tidak isi username-nya. Nah, ini. Harap isi username terlebih dahulu. Oke. Nah, fokusnya ini ke sini. Ini fungsinya fokus. From username fokus gitu. Return false. Jadi tidak melakukan apa-apa, tidak mereturn nilai apa-apa karena tidak ada isinya. Kita buat 2 ya. Buat password juga. Kalau passwordnya itu tidak diisi, kita tinggal copy saja, tinggal kita rubah untuk formnya password. Jika value-nya 0, harap isi password terlebih dahulu seperti itu. Sama, tinggal mengubah nama formnya ya. Oke, kita simpan. Nah, misalkan kita masukkan username tapi passwordnya kita lupa, maka sama saja. Harap isi password terlebih dahulu. Jadi seperti itu. Nah, jika semuanya sudah terisi, maka akan login kalau passwordnya sama username-nya benar. Tapi kita belum membuat loginnya ya, maksudnya lari kemana gitu loginnya. Jadi kita akan membuat aksi di mana aksi itu digunakan untuk mau dilarikan kemana gitu. Nah, ya saya lupa, jangan lupa ini ya. Kalau sudah selesai membuat validasi seperti ini, kalian buat on submit return validasi this. Nah, return namanya fungsinya itu validasi this. Jadi mereturn form ini, mereturn validasi ini, mereturn function ini. Jadi saya buat duluan tadi, mohon maaf. On submit. Jadi ketika di submit, maka akan melakukan function terlebih dahulu. Oke. Kemudian kita buat aksi ya. Karena ini form action itu aksi. Ketika kita melakukan login, maka akan dilarikan ke aksi.php terlebih dahulu. Isinya aksi.php itu apa? Isinya aksi.php itu adalah session di mana nanti digunakan ketika masuk ke page yang dituju gitu. Dan session sendiri gunanya itu ketika login maka akan menampung variabel session ya. Dan ketika logout itu kita tidak bisa kembali lagi ke page sebelumnya,
kecuali kita login dulu, karena nanti sessionnya akan di destroy atau akan dihapus gitu. Oke, biar gak lama-lama langsung saja buat file baru ya. New file, kita kasih nama, kita langsung simpan saja aksi.php. Kemudian seperti biasa kita buat bahasa PHP ya. Kemudian kita mulai dengan session start. Nah, ini untuk memulai session. Jangan lupa juga include koneksi.php. Kemudian $username ya. Post username. Oke, jadi fungsinya ini post ini lagi agar ini form dari username dan password itu ditangkap. Jadi nilai dari ini akan ditangkap, kemudian dicocokkan dengan isi database gitu. Apakah benar gitu username sama passwordnya. Nah, oke. Kemudian kita buat query ya. Query MySQL query. Jangan lupa ya, setiap membuat query itu harus ada koneksinya, supaya dia tahu itu terkoneksi dengan database yang mana gitu. Select all from tbl akun. Nama tabelnya tabel akun ya. Where dimana username itu harus sama dengan $. Username di atas ini ya harus sama dengan ini, and password sama dengan $password. Nah, jadi ini mencocokkan. Select semua yang ada di tabel akun di mana username ini sama dengan yang diisi di form ini, dan passwordnya juga sama. Jadi isi dari ini dicocokkan dengan ini. Apakah benar? Jadi seperti itu. Kemudian kita buat lagi query untuk cek ya. MySQL 6 row menangkap $query ini. Nah, jadi fungsinya MySQL 6 row itu menghitung apakah ada berapa di sini. Misalkan ada ya, jadi akan ditangkap di $check ini. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kita buat if $check itu sama dengan true atau ada ya. Jadi jika data di database itu ada sama dengan yang diisi di form ini, maka apa yang dilakukan? Kita buat $session ya. Session, kasih nama username. Kita kasih nilai $username. Password itu tidak usah, cukup username saja ya. Nah, kemudian saya butuh $session nama lengkap, supaya nanti ketika login ya, kita itu bisa tahu siapa yang login gitu. Kita bisa menampilkan namanya siapa yang login. Jadi seperti itu. Kita buat $nama. Nah, $nama itu kita buat query lagi ya. Ambil, dimana query ini mengambil data dari ini, select all from tabel akun, tapi kita kan mengambil nama lengkapnya gitu. MySQL fetch array $query.
Oke, jadi seperti ini. Nah, kemudian kita buat dolar nama, di mana dolar nama ini menampung dolar ambil ya. Ini kan menampung array-nya, isinya. Tapi kita ambil yang kolomnya nama akun. Nama lengkap. Nah, kita dolar nama ini cuma menampung ini, nama lengkap. Nah, ini Ricky Darmawan. Supaya apa? Supaya nanti sessionnya itu bisa dimunculkan namanya itu, gitu. Oke, lanjut ya. If check true, jika benar maka headernya kita buat location, kita larikan kemana ya? Page. Nanti saya akan buat folder page. Kemudian kita buat index.php di dalam page. Jadi fungsinya ini supaya kita larikan ke index.php yang ada di folder page gitu ketika login. Maka ada 2 index gitu. Else kita buat else kita buat script ya. Echo ini fungsinya untuk menampilkan alert bahwa ketika ini sudah tidak terpenuhi, $check ini tidak ada atau nilainya false, 0, jadi gagal loginnya gitu. Maka data yang dicocokkan itu tidak ada di database, seperti itu. Login gagal. Masukkan data dengan benar gitu ya. Kemudian kita kasih dokumen location href index.php. Nah, jadi ketika gagal masuk, maka akan kembali ke index.php ini, bukan index.php di folder page. Kita simpan dulu ya. Oke, jangan lupa titik koma. Kita simpan lagi. Oke, sudah. Misalkan kita isi sembarangan ya. Anggap admin saja, passwordnya itu salah. Nah ini, login gagal, masukkan data dengan benar. Jika benar, jadi saya masih belum buat, oke? Jadi kita buat dulu ya. Kita buat di sini folder page. Dimana di folder page ini ada index lagi. Fungsinya apa? Jadi ketika login maka lari ke index di dalam page itu. Jadi seperti itu. Kita buat ya di page ini new file index.php. Oke, ini ada index.php ya. Nah ini di folder page. Oke, jadi ini sudah terhubung. Ketika session ini benar jadi true, kita buat variable session dengan username dan nama ya yang diambil, dan kita larikan ke location page index.php gitu. Kita bisa nyoba username-nya admin, password-nya admin ya. Ini admin. Nah ini sudah masuk ke page index.php, jadi berhasil gitu. Oke, kita buat tampilan di page index.php ya. Kita buat tampilan di sini. Tampilan sederhana saja. Kita kembalikan dulu ke sini. Oke, kita buat ini ya. Biar gak lama, langsung di skip saja lagi ya.
Oke, jadi sudah selesai ya buat tampilan di index.php page, kurang lebih seperti ini. Teman-teman mungkin bisa screenshot saja ya jika ingin membuat tampilannya. Ini saya ngambil navbar dari Bootstrap supaya tidak lama. Kemudian di sini saya buat PHP ya, session. Jadi session start, jadi mulai session. Nah, include titik 2 ini fungsinya untuk mengembalikan folder. Jadi kita kan ini lokasinya ada di page, folder page. Tapi koneksi.php itu tidak ada di folder page, ada di luar gitu. Jadi kita buat titik 2 kemudian garing koneksi.php. Jadi mengembalikan folder gitu, kembali ke belakang. Jadi ini kan kita ada di page. Jadi fungsi titik 2 itu sama seperti kembali gitu. Nah, karena koneksi ada di sini gitu. Oke. Kemudian fungsi ini if empty. Jadi if jika empty, jika kosong session username. Jadi header location kita buat kembalikan lagi ke index juga. Nah, fungsinya ini apa? Jadi fungsinya ini ketika kita sudah selesai logout ya, kemudian kita kembali lagi, maka itu tidak bisa. Karena session nanti akan di-destroy, akan dihapus. Jadi jika empty, jika kosong sessionnya, maka tidak bisa kembali lagi, harus login lagi gitu. Harus variable session itu harus ada lagi gitu. Nah, kemudian di sini saya menampilkan PHP echo session nama akun. Oke, salah ini. Nama lengkap. Nah, gitu. Fungsinya apa? Supaya menampilkan nama lengkapnya, Ricky Darmawan gitu. Kemudian kita buat logout ya, logout.php untuk mendestroy session agar bisa kembali lagi. Nah, kita buat on click return confirm apakah Anda ingin keluar, nanti akan muncul seperti ini ketika ditanyakan mau keluar apa tidak gitu di logout ya. Jadi kelas-kelasnya semua ini ada di Bootstrap. Buat teman-teman yang nanya lagi, itu ada di tutorial sebelumnya ya, cara menggunakan Bootstrap 4 gitu. Oke. Sudah selesai. Kemudian kita buat lagi file baru dengan nama logout ya. Kita simpan di form login, jangan simpan di page. Logout.php. Nah, di logout ini simple, kita buat session start dulu ya. Kemudian session destroy nih. Nah, jadi ketika logout itu variabel session itu dihapus username. Kita kasih header location index.php gitu. Oke, seperti ini. Biar gak bingung kita langsung coba saja ya ke codingannya. Oke. Nah, ketika kita masukkan admin ya, admin, passwordnya admin, kita cek dulu, oke benar. Anda berhasil login. Nah, ini tampilan yang saya buat ya. Jadi ini memunculkan yang PHP echo ini, nama lengkap, session nama lengkap. Ini didapat dari mana? Didapat dari ini, aksi. Kita buat variabel dengan nama session nama lengkap ya, menampung $nama, di mana $nama ini menampung array atau data dari ini select tabel akun, mengambil kolom nama lengkap gitu. Makanya ini muncul nama saya ini, Ricky Darmawan. Nah, ketika kita logout, ditanyakan apakah Anda yakin ingin keluar. Nah, oke. Ketika kita oke, nah ini kembali ke sini. Nah, fungsi session destroy itu ini dan mengembalikan ke location index.php. Jadi memungkinkan kita kan tidak tahu ketika kita logout, bisa saja orang lain kembali ya ke page sebelumnya ketika kita sebelum logout ya. Nah,
Jadi fungsi session destroy itu seperti ini, tidak bisa kembali, maka akan selalu ada di indeks ini. Nah ini ya, jadi tidak bisa kembali ke ini kecuali login kembali. Nah ketika satu kali logout keluar, maka tidak bisa kembali karena session sudah di destroy. Itu harus login lagi. Jadi seperti itu tutorial kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Apabila masih banyak kekurangan di video-video ini, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.